Oke, jadi di video kali ini gue bakal buat video bacot. Jadi seperti yang lo lihat di sini, gue udah ketik jual mesin iPhone dan ya sebenarnya sih gue iseng aja gitu kan ngetik jual mesin iPhone karena memang meja gue kebetulan lagi banyak banget barang lagi berantakan ya udahlah. Jadi gue terusin buat nyari konten-konten bongkar membongkar dan akhirnya gue nemulah suatu inspirasi yang memang nggak terlalu detail banget gue bahas dan sekarang gue coba lebih breakdown lagi, lebih detail lagi. Siapa tahu ada sedikit beberapa perbacot-bacotan yang gue bacotin yang bisa diambil bacotan ya anjay gak jelas gitu ya. Oke, jadi di sini lu bisa lihat mesin normal iPhone XS Max 256 GB harganya 3 juta dan mesin iPhone 6 harganya 175.000 yang 16 GB dan lu bisa lihat kondisi mesinnya seperti apa, di situ ada keterangannya. Jadi gini. Lu kalau beli mesin gak hanya iPhone aja sih. Itu biasanya selalu ada aja kekurangannya yang lu dapet cuy. Entahlah itu ada misalnya ada beberapa bagian yang gak berfungsi atau apa, kecuali lu beli mesin harganya agak mahal. Kalau lu beli mesin yang harganya kayak 20.000, 50.000, 70.000, 100.000-an, itu ada aja resiko yang lu hadapin. Di sini lu bisa lihat mainboard mesin-mesinan sebenarnya kayak hampir harga dari setengahnya gitu lah. Pokoknya misalnya harga iPhone 5S misal masih harga 1 juta. Mesin normal itu biasanya di atas 300.000, 400.000, hampir setengahnya gitu. Nah, gue lihat ada salah satu iklan di sini jual mesin iPhone 5S hidup 100.000-an. Nah, jadi gue di video kali ini bakal kayak seandainya nih gue punya mesin iPhone 5S ini, gue beli di harga 100.000-an. Di sini keterangannya mesin iPhone 5S iBox iCloud belum cek, gambling, no complaint, no retur. Oke. Ini yang jual jujur dan itu sah-sah aja sih karena ini sebenarnya mesin yang dijual di pasaran itu kalau gue boleh bilang ya rata-rata kan banyak yang jual murah juga. Kalau yang mahal yang harganya kayak gue bilang tadi ya itu buat plug and play aja lah, udah tinggal pakai. Tapi kalau mesin-mesin begitu itu kriterianya tipe-tipe orang yang tipe-tipe mesin yang cocok dibeli sama tipe-tipe orang abang-abang servisan cuy. Nah, gue sendiri udah riset-riset juga, nyoba-nyoba ngerakit Android dan ini cuman apa ya sedikit problematika yang gue alamin aja lah. Jadi yang gue alamin ngerakit Android itu nggak semua Android ya, karena tipe-tipe desain Android itu beda-beda banget. Cuman untuk HP di kelas 1 juta ke bawah, ini contohnya si Redmi 4A yang kemarin baru aja gue jadiin konten dan gue beli lagi cuy. Gue beli lagi unitnya buat gue bongkar-bongkar, gue iseng-iseng aja sih. Nah ternyata setelah gue menemukan kendala-kendala dan gue coba perbandingkan dengan iPhone, gue jadi lebih apa ya, ada beberapa poin yang bisa gue kasih tahu ke lu juga. Rata-rata tuh Android yang budget 1 juta sampai 1 juta ke bawah itu replacementnya itu serba pakai lem-leman. Ya replacement lem-leman itu maksud gue itu kayak digitizer, LCD ya gitulah. Nah lem-lemannya itu yang ngebuat HP itu kalau di build ulang ya dia nggak bakal sempurna lagi, nggak bakal kondisinya tuh bener-bener 100% rapat seperti baru. Nggak bakal cuy. Beda kalau buat pemain kelas kakap refurbish, mereka udah punya semua tools-toolsnya, bukan tools ya apa ya, equipmentnya udah punya semua yang dibutuhin apa aja. Tapi ibaratnya kayak misalnya gue pengen nyoba jual dalam kondisi ala-ala refurbish gitu full set, itu nggak semudah itu cuy, khusus Android yang banyak main lem-leman. Nah untuk iPhone sendiri ini lanjutin yang tadi, yang ibaratnya gue udah punya mesin 100.000-an yang gambling tadi. Hal pertama yang harus dipikirkan mesinnya dulu cuy. Ini mesinnya dulu men. Mesinnya dulu nih lu beli di harga 100.000 dan itu gambling kan. Yang dimana kalau seandainya lu tuh cuman beli mesin memang untuk menghidupkan doang, bukan sebagai stok buat kanibalan IC buat dipindahin ke mesin lain. Seandainya kalau ini nggak nyala, ya udah lewat aja gitu duit 100.000 kan. Dan sekecil apapun budget ya namanya, kalau misalnya lu pengen buat dagang iPhone ya lu beli yang dari pecahan terus lu pengen build terus lu jual gitu.
Sekecil apapun nominal yang namanya 100.000 dalam artian berarti lu udah rugi dong, ya kan? Nah, rugi 100.000. Tapi gimana kalau seandainya mesinnya itu nyala? Oke, kita mulai dari bagian bawahnya dulu nih yang lagi gue tunjuk. Bagian bawah ini oke lah dijual di pasaran tuh banyak yang ya ala-ala KW-KW gitu, ala-ala ori KW gitu banyak lah. Itu di harga cuman 12.000, 15.000, 18.000 bervariatif sampai 30 ribuan untuk fleksibel bawahnya ini. Terus untuk bagian tulangnya ini juga banyak yang jual bervariatif puluhan ribu, mulai dari 50 ribuan, pokoknya di bawah 100.000 banyak jual untuk tulang alias housingnya. Itu lo gak usah pusing mikirin, cuman ya memang kadang ada beberapa penurunan kualitas ya. Nah, ada salah satu barang yang menurut gue cukup rare item di iPhone itu. Nah, ini backplate bagian LCD-nya. Oke, kalau lu nyari itu pasti ada gitu kan. Tapi kalau buat partai banyak itu nggak banyak banget cuy, beredar di pasaran enggak. Jadi ibaratnya gini, lu mungkin ngerakit satu unit iPhone 5s ini oke lah, masih bisa lah lu dokulin lagi, lu jadiin cuan lagi ya. Tapi ketika lu ngerakit lagi dan lu butuh si backplate ini nggak selalu ready stock. Nggak selalu ready stock karena ya pabrikan spare part mana sih yang mau nyetak kaleng beginian dalam jumlah besar-besaran. Maksudnya beda kalau sama LCD itu banyak banget. Ya mungkin kalau buat lu pemain spare part paham lah ya. Cina, Taiwan itu banyak banget ngeproduksi spare part KW dengan berbagai macam grade tertentu dengan harga yang bervariatif. Tapi untuk backplate-nya ya buat apa gitu kan. Jadi memang ada yang ngebuat tapi nggak seramai LCD, jadi stoknya lumayan rare juga. Tapi ada kok kalau lu cari, tapi nggak sebanyak LCD-nya. Nggak sebanyak LCD men. Nah, untuk bagian LCD-nya ini banyak juga perintilan yang lu harus hadapin, mulai dari home button. Ya home button kalau KW berarti empuk-empuknya tuh nggak enak, alias fingernya juga bisa mati, off. Beda kondisi kalau lu beli mesin dalam keadaan dikasih fingerprint ya, alias home button ya beda ya. Dan itu harganya juga beda pasti, bukan 100 ribuan. Dan bagian sensor proximity-nya, kamera depan, speaker depan, dan kalingan bagian belakang speaker telepon itu banyak banget yang harus lu penuhin. Kalau enggak ya bakal ada sedikit cacat desain di iPhone lu, mungkin ya sekilas nggak inilah ya, nggak efek, tapi lama kelamaan kayak jatuh sikit, kayak kegeser ya karena nggak ada tumpuannya gitu. Jadi backplate untuk speaker telepon, untuk kamera depan dan speaker telepon itu penting banget, dan backplate LCD itu penting banget biar LCD lu nggak bercak putih. Nah, gua kasih contoh deh. LCD KW itu kalau lu pakai itu untungnya nggak ada sih cuy, seriusan, untungnya nggak ada. Gue pernah bilang ke lu kan, gue ada riset kecil-kecilan. Gue nyoba ganti LCD di iPhone 6 Plus dulu banget ini ya. Itu iPhone-nya nge-lag parah men, nge-lag parah. Ada beberapa poin yang bisa gue kasih tahu ke lu juga dan udah sering gue ucap. Beberapa hal sepele yang bikin iPhone nge-lag itu, pertama dari kualitas baterai yang amburadul, terus kedua dari kualitas spare part LCD-nya yang amburadul juga. Dan kedua hal itu yang paling sering banget bikin iPhone nge-lag. Nge-lagnya itu bukan sensitifnya kurang ya. Jadi lu mencet aplikasi itu nongolnya lama banget dan HP lu tuh panas banget. Entahlah kayak HP lu tuh kayak abis ngejalanin suatu aplikasi yang berat dan nggak pernah lu sleep ya gitulah, efeknya kayak gitu. Tapi ketika diganti LCD original dia nggak kambuh lagi. Nah, hal yang paling sering juga ngebuat orang kenapa sih kalau di Indonesia tuh banyak pasaran iPhone ala-ala new gitu, ala-ala refurbish. Sepele, tapi ini jadi penyumbang terbanyak iPhone refurbish, ala-ala refurbish yang beredar di pasaran Indonesia. Kotak cuy. Untuk dus ini, jujur ya, kalau lu pemain HP, jual beli HP atau apalah, kebetulan banyak banget, gue lumayan cukup banyak sih kenalan abang-abangan servis, tukang-tukang penjual HP yang dari buluk-buluk dibaruin. Itu rata-rata kotak yang paling easy to get itu adalah kotak si boxnya iPhone. Nah, pertama nih, gue cerita dulu kenapa refurbish iPhone tuh banyak banget beredar di Indonesia. Pertama, semuanya itu bisa semua orang tuh main. Mulai dari suatu perusahaan yang udah punya nama ya kan, yang refurbishan, sampai perorangan yang nge-build ulang iPhone yang ala-ala baru, itu banyak banget pemainnya. Nah, pertama si iPhone itu spare part itu bervariatif ya, mulai dari bla bla, grade A, grade B, ya grade-gradean banyak lah ya. Jadi harga itu bervariatif. Jadi orang tuh seller atau si
perorangan itu yang pengen ngejual iPhone dengan kondisi baru itu gampang ngerakitnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, iPhone tuh kalau dirakit bisa banget jadi seperti baru banget untuk orang-orang awam. Karena spare partnya yang kayak gue bilang tadi easy to get banget. Terus hal yang paling sepele adalah kotaknya. Kotaknya ini Android juga ada yang jual sih. Tapi iPhone pertama gampang banget didapat kotak iPhone plus lu bisa cetak email. Yang kedua adalah kotak iPhone itu salah satu kotak termurah yang beredar di pasaran Indonesia saat ini. Kalau lu nggak percaya, lu coba searching, lu coba bandingin kotak full set Android versus kotak full set iPhone tuh harganya berapa sih? Coba deh. Gue yakin pasti iPhone yang menang. Harganya jauh lebih murah. Terus kenapa Android apa ya, kayak agak susah gitu beredar di Indonesia, yang refurbishnya ada banyak tapi nggak sebanyak iPhone. Hal pertama, kita coba balik lagi, bercermin lagi dari iPhone yang iPhone kotaknya banyak. Si Android kotaknya nggak sebanyak iPhone karena tipenya beragam. Jadi orang ngejual kotaknya, ngebangun kotak customnya nggak sebanyak numpuk si iPhone. Jadi kotak di Android itu susah. Kedua, spare partnya kalau udah di replacement karena serba lem-leman, itu nggak bakal serapih kayak baru. Beda halnya sebuah brand yang udah punya menaungi kayak refurbish gitu, itu udah beda semua cuy. Kalau perorangan agak susah. Nah, tapi lu jangan hiraukan si iPhone 12 ini cuma pajangan. Entah untuk pajangan atau thumbnail tuh iPhone. Tapi yang jelas untuk ngerakit sebuah iPhone dengan misalnya lu udah punya perintilannya dan lu ada budget 100 ribuan dan lu sisihkan buat beli mesin yang tadi, coba deh lu pikir ulang karena menurut gue itu nggak worth it sih, nggak worth it. Tapi kalau seandainya kayak lu butuh banget buat kanibalan IC yang ada di mesin satu dengan yang satunya, menurut gue itu worth it banget sih karena ya harganya juga masih masuk sih kalau buat sebagai tukang servis.